Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar antum dan antuna semua? Insyaallah sehat-sehat semua ya. Semoga selalu di dalam penjagaan Allah Jalla wa Ala. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya mengawali majelis kita pada kesempatan kali ini, sama-sama kita hendaknya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebagian teman-teman mungkin masih di siang hari dan kita di Indonesia sudah di malam hari. Kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di majelis ilmu agama yang mulia ini di hari-hari dunia yang paling dicintai oleh Allah, di 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ala amal salih fihinna ahabu ila Allah min ashri Dzulhijjah." Sungguh tiada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, di mana amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Dan menuntut ilmu agama dari amalan saleh yang sangat dicintai oleh Allah. Walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak mengalahkan keutamaan amal saleh di dalam 10 awal Dzulhijjah ini, wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'. Bahkan jihad di jalan Allah sekalipun sudah dapat mengalahkan amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali seorang mujahid yang keluar membawa nyawanya dan hartanya dan tiada yang kembali dari itu semua sedikit pun. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah, atas nikmat majelis ilmu agama meskipun secara online via meeting Zoom di hari-hari terbaik kita ini, 10 awal Dzulhijjah, yang insya Allah Ta'ala kita akan membahas tema yang berkaitan yang telah diberikan judul oleh kawan-kawan Bahtera yang terguncang ya. Sebelumnya, barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, khususnya kita yang telah berkeluarga, memiliki pasangan hidup, seorang istri bagi kita kaum laki-laki, dan seorang suami bagi seorang wanita, dan anak keturunan bagi siapa saja yang telah dianugerahkan oleh Allah Jalla wa Ala di antara kita. Ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Betapa banyak rumah tangga itu retak dan merusak apabila kita meng-cross-check sebabnya, itu dikarenakan mereka tidak mensyukuri nikmat rumah tangga, pasangan, dan anak keturunan yang telah Allah berikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ada suara saya jelas, jemaah? Baik. Ada yang mengatakan suaranya kurang jelas. Benar? Halo, cek. Cek. Sekarang masih pecah? Masih kurang jelas juga? Bismillah. Bismillah. Bagaimana teman-teman? Suara Anda masih kurang jelas? Jelas, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada 2 madhab berarti ya. Baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika engkau mensyukuri nikmatku, maka sungguh aku akan menambahkan. Dan apabila engkau mengkufuri, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Dan merupakan adab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba adalah Allah Jalla wa'ala mencabut sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Baik zat nikmat tersebut Allah cabut ataukah keberkahannya. Sehingga mereka memilikinya tetapi mereka tidak bahagia dengan betapa banyak rumah tangga rusak dan tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya dikarenakan mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat pasangan hidup yang telah Allah berikan kepada mereka, atas nikmat berumah tangga yang telah Allah berikan kepada mereka dan belum Allah berikan kepada selain mereka, dan atas nikmat anak keturunan yang telah Allah berikan kepada mereka. Di dalam surat An-Nahl, di mana nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena di dalamnya Allah Jalla wa'ala menguraikan sekian nikmat yang telah ia berikan kepada hambanya dan menuntut mereka untuk mensyukuri. Maka di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl atau An-Ni'am ini adalah nikmat pasangan hidup dan anak keturunan yang ia anugerahkan kepada diri. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Dialah Allah yang telah memberikan pasangan hidup untuk kalian. Dan dia pula yang telah menganugerahkan anak keturunan untuk kalian dari istri-istri kalian. Apakah dengan kebatilan mereka beriman dan kepada Allah mereka justru kufur? Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita semua bahwa pasangan hidup yang telah kita miliki itu anugerah dari Allah. Kita memiliki istri bukan karena kita lelaki yang kaya, lelaki yang tampan, lelaki yang hebat, tetapi karena Allah yang telah menganugerahkannya kepada kita. Demikian juga seorang wanita yang memiliki suami suami, hendaknya ia menyadari dan hadir di dalam hatinya bahwa suami yang berada di sisinya saat ini sebagai anak Adam yang tidak lepas dari yang namanya kekurangan, yang penuh dengan plus dan minus, adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Bukan karena kehebatan sehingga dia memiliki, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala, di mana banyak wanita di luar sana yang lebih cantik dari anti, lebih salihah daripada anti, lebih kaya daripada anti, dan lebih sempurna daripada anti dalam banyak hal, tetapi sampai hari ini mereka belum diberikan seorang suami yang menuntun mereka ke surga Allah, yang memimpin mereka di jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Sesungguhnya pasangan hidup yang kalian miliki itu Allah yang berikan kepada kalian. Dan anak keturunan yang kalian miliki adalah anugerah nikmat dari Allah yang wajib kita, yang wajib kalian syukuri. Dan tentunya rukun syukur ada tiga. Yang pertama dengan hati, meyakininya sebagai nikmat yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah memuji Allah dan menyampaikan bahwa itu adalah nikmat dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yang ketiga adalah menggunakannya di jalan yang Allah cintai. Barang siapa yang mensyukuri nikmat pasangan hidup, nikmat rumah tangga dan anak keturunan yang Allah berikan kepadanya dengan tiga rukun syukur ini, maka tentunya dia akan memuliakan, dia akan merawatnya, dia akan membinanya, dia akan menjaganya, dan dia berusaha untuk mengabadikannya sampai ke surga Allah Jalla wa'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah dan melakukan sebab-sebabnya. Yang berikutnya, ikhwan yang kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ketika kita berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga dan merajut kembali rumah tangga yang sedang guncang, maka kita tidak butuh kepada novel-novel yang ditulis oleh Barat. Kita juga tidak butuh untuk menonton film-film sinetron Korea yang begitu lebay bin alay. Dan kita juga tidak butuh untuk menonton film Bollywood, apalagi sinetron Indonesia yang super alay. Tapi kita cukup
mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena di dalam agama kita terdapat penjelasan untuk setiap kebaikan dunia dan akhirat yang kita butuhkan. Dan tanpa terkecuali kebaikan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Maka Islam telah menjelaskan kepada kita sebab-sebabnya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maka dari kesempurnaan agama Islam, Islam tidak hanya berbicara tentang akidah. Islam tidak hanya berbicara tentang muamalah. Islam tidak hanya berbicara tentang halal dan haram, tetapi Islam juga berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Islam juga menjelaskan kepada kita sebab-sebab terjadinya kehancuran beda dan retaknya bahtera rumah tangga. Yang berikutnya, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, untuk pembahasan ini tentunya saya tidaklah lebih berpengalaman dan tidaklah lebih berilmu daripada teman-teman sekalian, karena banyak dari kalian yang dari jamaah yang lebih berilmu dari anak, lebih tua dari anak, lebih duluan hidup dari anak, dan lebih duluan menikah, dan lebih duluan punya anak betulan daripada anak. Maka tentunya pengalaman anak tidaklah lebih sempurna daripada antum dan dari karena Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kesempatan kali ini bukanlah beranjak dari pengalaman manusia tertentu selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik generasi umat Islam, bukan pula beranjak dari pengalaman saya atau yang lain. Tapi pada kesempatan kali ini, anak akan membacakan dari kitab Asbabu Sa'adatil Usah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Sebenarnya ini adalah sebuah kajian yang beliau sampaikan, kemudian dicatat dan ditranskrip oleh murid-murid beliau, sehingga jadilah sebagai sebuah tipis. Baik, di dalam kitab ini beliau menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan dan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi beliau mengatakan terlebih dahulu, وَيَجِبُ أَنْ نَعْلَمْ أَنَّ عندما نتكلم عن سعادة الأسرة لا يعني أن تكون الأسرة بلا مشاعر. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga, bukan berarti rumah tangga itu tidak boleh ada kekurangan, kekhilasan di antara mereka. فإن من طبيعة اجتماع الناس أن تقع بينهم بعض المناقصة. Karena merupakan tabiatnya manusia adalah ketika mereka dipecahkan sebuah piring makanan yang diantar oleh utusan salah satu ya akhwati al-karimat rahimahullah wa iyyakum wa barakatuh. Maka Syekh mengatakan rumah tangga bukan berarti dalam rumah tangga itu tidak boleh ada kecelakaan, kedudukan sama sekali. Lakinna naqsidu an yakuna al-asl fil usrah as-sa'adah was-safar. Tetapi yang kita maksud dari kebahagiaan rumah tangga adalah di mana rumah tangga itu dibangun di atas fondasi yang mendatangkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga seandainya terjadi problem di dalam rumah tangga mereka, qadiratan ala mereka mampu menyelesaikannya dengan cara yang tidak meretakkan bahtera rumah tangga mereka, apalagi memutuskan tali pernikahan yang telah terjalin di antara mereka.
Baik, di sini saya lihat banyak pesan masuk bahwa suaranya putus-putus ya. Benar demikian. Terus saya masuk dengan hati yang satu lagi ya. Baik, jemaah sekalian, sepertinya ada kendala sinyal. Semoga Allah mudahkan untuk Ustadz bisa mengkoneksikan dengan uh, perangkat lainnya. Kita bersabar sejenak. Halo, Assalamualaikum. Minta tolong kamera Anda dibukakan, Pak Abdurrahman. Naam Ustadz, sebentar Ana jadikan co-host terlebih dahulu. Apa terdengar suara Anda Ustadz? Suara terdengar jelas. Nah, Baik, barakallahu fiik. Maaf ya. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala tadi mengatakan kepada kita bahwa rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti tidak boleh, tidak ada ketegangan, kecekcokan, keributan sama sekali. Karena itu tidak mungkin tidak terjadi. Karena kata beliau min tabi'ati al-insan, merupakan tabiat manusia. Kalau mereka sudah berkumpul, pasti ada kecekcokan, ketegangan, dan ketidaksesuaian di antara mereka. Jangankan bertemu selama 2, 3, 4 bulan. Bertemu dalam 1, 2 jam saja setiap minggu, akan ada ketidaksesuaian, ketidaksenangan, ketegangan, dan kekhilafan di antara mereka. Apalagi pertemuan di dalam rumah tangga yang waktunya tidak hanya 1, 2, 3 jam per minggu, tetapi 24 jam dalam sekian tahun, sekian bulan, bahkan dalam kurun waktu puluhan tahun. Maka Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah ta'ala menegaskan kepada kita, tetapi yang kita maksud dengan rumah tangga yang bahagia adalah antakuna al-usratu qadiratan 'ala ta'amul. Di mana rumah tangga tersebut apabila terjadi problem di dalam rumah tangga mereka, mereka mampu menyelesaikannya dengan cara-cara yang tidak menghancurkan, menggoyangkan bahtera rumah tangga mereka, tidak menghilangkan sakinah, mawaddah dan rahmah dari rumah tangga mereka, apalagi memutuskan tali persaudaraan atau tali pernikahan di antara mereka. Kemudian juga Syekh di sini menyebutkan rumah tangga yang bahagia itu adalah apabila seorang ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya dakhalal bait asyraqal baitu sa'adatan, maka rumahnya itu berseri-seri dengan kebahagiaan di wajah istri dan anak-anaknya. Wa idza kharaja intadharahu ahli, dan apabila dia keluar maka anggota keluarganya selalu menanti-nanti kepulangannya. Ini bahasa yang luar biasa dari Syekh ya, teguran untuk kita semua. Karena ada sebagian kaum suami, kaum laki-laki, pulangnya tidak dirindukan oleh anggota keluarganya, dan keberadaannya di sisi mereka, justru mereka berangan-angan seandainya dia cepat keluar dan meninggalkan mereka. Kenapa? Karena akhlak yang buruk. Sehingga sebagian anak-anak itu justru berangan-angan seandainya ayah mereka itu tidak berada di sisi mereka.
kecuali hanya beberapa kali dalam seminggu, beberapa kali dalam sebulan. Demikian juga betapa banyak kaum wanita yang terganggu kenyamanan dan sempit dadanya apabila suami sedang berada di dalam rumah bersamanya. Dan apabila suaminya keluar, maka dia berdoa dan berangan-angan kalaulah suaminya tidak langsung pulang, kecuali setelah sekian waktu atau sekian lama. Dan ini bukan sesuatu yang asing di tengah masyarakat kita. Demikian juga sebaliknya, kata Nabi SAW, wa an takuna az-zawju murtahan bi zawjati, di mana keberadaan istri di dalam rumahnya membuat suami senang, bahagia. Dan tidaklah istrinya keluar dari rumahnya kecuali dia berangan-angan untuk segera pulang dan merindukan kedatangannya. Karena tak sedikit dari kalangan wanita hari ini yang beradaannya di dalam rumah bersama suaminya menjadi sebab suaminya terkena asam lambung, Bapak Ibu. Nah, betapa banyak keberadaan kaum wanita di dalam rumah hari ini membuat anak-anak mereka menjadi tidak nyaman di rumah, ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Bahkan betapa banyak kaum laki-laki diserang mah ibu-ibu gara-gara akhlak istrinya, gara-gara perangai istrinya. Demikian juga kata Syekh, rumah tangga yang bahagia itu adalah di mana anak-anak terbahagiakan dengan keberadaan kedua orang tua mereka. Dan kedua orang tua mereka terbahagiakan dengan keberadaan mereka. Ini bahasa yang cukup dalam dari Syekh. Artinya jamaah yang dimulakan Allah, dari bahasa Syekh di muqaddimah kitab ini saja, beliau sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita di dalam rumah tangga itu hendaknya saling menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah. Semuanya. Tidak hanya seorang lelaki sebagai suami untuk istrinya atau sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya yang dituntut untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah untuk anggota keluarganya semata. Tidak hanya istri yang dituntut untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah kepada untuk suami dan anak-anaknya. Dan tidak hanya kaum anak yang dituntut untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah kepada kedua orang tua mereka. Demikian pula sebaliknya. Tetapi hendaknya setiap individu dari mereka bisa menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah untuk yang lain. Seorang ayah dan ibu hendaknya bisa menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah antara mereka dengan anak-anak mereka. Kaum anak hendaknya juga mereka menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah antara mereka dan kedua orang tua mereka. Seorang suami hendaknya pandai dalam menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah antara dirinya dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah itu Syekh menyebutkan kepada kita beberapa sebab kebahagiaan berumah tangga yang apabila direalisasikan oleh setiap dari kita, maka insya Allah bahtera rumah tangga kita tidak akan goncang, apalagi hancur dan pecah layaknya kapal pecah. Apabila kita merealisasikan sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang beliau sebutkan berikut ini dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau mengatakan wa min asbabi sa'adatil usr sababan kabira, merupakan dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga adalah sebuah sebab kebahagiaan rumah tangga yang paling besar. Bahkan yang sebab yang satu ini merupakan sumber semua kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tidak hanya kehidupan berumah tangga. Semua kebahagiaan bersumber dari satu sebab yang pertama ini, yaitu tahqiqul iman wal amal salih. Merealisasikan nilai-nilai iman dan amal saleh di dalam rumah tangga. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ucapan beliau ini sekilas ucapan yang ringan. Sesuatu yang sudah dimaklumi oleh kita semua. Seakan-akan ini adalah faedah yang biasa. Bukan faedah yang terlalu dalam dan sangat mencakup makna. Tidak demikian ya. Seandainya kita mengetahui maksud dari kalimat merealisasikan nilai-nilai iman
Dan maksud dari kalimat beliau merealisasikan nilai-nilai amal saleh di dalam berumah tangga, maka kita akan memahami bahwa seandainya kita tidak membaca sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, kecuali satu sebab yang satu ini, maka sungguh satu sebab ini sudah cukup sebagai sebab kebahagiaan rumah tangga kita. Satu sebab ini sudah cukup sebagai sumber kebahagiaan kita. Dan terkhusus kebahagiaan dalam berumah tangga. Beliau berdalil dengan ayat 79 dari surat An-Nahl, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia lelaki atau wanita, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata Imam Ibnu Katsir, kehidupan yang indah di dalam ayat ini mencakup kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Dan sungguh kami akan memberikannya pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjanjikan kehidupan yang indah. Baik itu kehidupan di dunia, berumah tangga, bermasyarakat, kehidupan di alam barzakh, dan di akhirat kelak, bagi siapa saja yang mau merealisasikan dua hal. Yang pertama, nilai-nilai keimanan. Yang kedua, amal saleh. Dan kalau kita menguraikan atau memaparkan tentang yang dimaksud dengan iman dan amal saleh, barulah kita menyadari bahwa rupanya iman dan amal saleh itu sesuatu yang berat dilaksanakan, berat untuk direalisasikan. Dua kalimat yang singkat tetapi sangat mencakup maknanya. Dan ia benar-benar sumber kebahagiaan untuk semua kebahagiaan yang kita butuhkan. Karena kalimat iman itu jamaah dimuliakan Allah, tidak sekedar menghafal rukun iman ada 6. Sebagaimana amal saleh itu bukan sekadar melakukan suatu ibadah, tetapi bagaimana iman kita terhadap rukun-rukun iman tersebut. Karena kalau sekedar mengetahui rukun iman ada 6, tidak sedikit orang-orang kafir yang juga mengetahui bahkan menghafalnya. Terkhusus mereka yang sekolah di sekolahnya anak-anak kaum muslimin. Belum mereka menghafal rukun iman itu 6, rukun Islam itu ada 5. Tetapi kata para ulama, bagaimanakah iman kita kepada Allah? Apakah iman kita kepada Allah adalah iman yang benar? Apakah iman kita kepada para malaikat adalah iman yang benar? Apakah iman kita kepada para rasul adalah iman yang benar? Apakah iman kita kepada kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada kita adalah iman yang benar? Apakah iman kita kepada hari akhirat adalah iman yang benar? Dan apakah iman kita kepada takdir adalah iman yang benar? Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana mungkin dua pasangan suami istri, sebuah rumah tangga yang berisikan dengan dua pasangan suami istri dan anak keturunan dari mereka bisa bahagia kalau di dalamnya tidak ada iman. Kalau di dalamnya tidak ada akidah yang lurus. Sebagai contohnya, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya untuk mencari nafkah, baik perginya ke laut sebagai kapten sebuah kapal, sebagai nelayan, ataukah di angkasa sebagai kapten pilot, ataukah sebagai pedagang. Kalau dia nggak punya iman, dia akan selalu was-was. Was-was selalu menghampiri hatinya terhadap suaminya, was-was terhadap rezeki yang akan didapatkan oleh suaminya, ya. Was-was terhadap keamanan suaminya, dirinya, dan rumahnya. Tetapi kalau dia memiliki iman, dia akan bahagia. Kepergian suaminya untuk mencari nafkah, dia serahkan kepada Allah. Dia jaga suaminya dari dalam rumah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Ini sebagai contoh. Contoh yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa rumah tangga yang tidak dibangun di atas iman, akidah yang lurus, dan amal soleh tidak akan mungkin bahagia. Apa yang sering terjadi dan kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian mereka menjadi gelisah hidupnya hanya gara-gara melihat di kepala suaminya ada 2 putaran ya. Sebutannya itu 2 putaran di kepala suaminya.
Semenjak dia mengetahui di kepala suaminya ada dua pusingan, ada dua putaran, dia mulai gelisah dan mulai khawatir dan mulai tidak bahagia. Kenapa? Karena berarti suamiku bakal poligami suatu saat nanti. Dari mana dia mengetahui? Dari dua pusingan yang ada di kepala suami. Semenjak itu dia mulai gelisah, mulai khawatir akan ditinggalkan oleh suami atau suami yang bakal poligami. Hanya gara-gara khurafat. Ya kan? Demikian juga sebagian pasangan suami istri mulai tidak bahagia, gelisah, dan di dalam ketakutan semenjak mereka mengetahui dan mendengar ucapan sebagian yang dianggap kiai atau orang hebat bahwa pasangan suami istri yang kedua-duanya anak bungsu tidak akan bertahan lama rumah tangga mereka. Nah, kita berdua ini anak bungsu, Bang. Mas anak bungsu, saya juga anak bungsu. Kayaknya lebih baik kita cerai aja deh sebelum punya anak tuh. Ini terjadi atau tidak di tengah-tengah masyarakat kita? Terjadi. Seandainya mereka memiliki tauhid, memiliki akidah yang lurus, akankah ini dialami oleh mereka? Tentunya tidak. Contoh yang lain, ketika dua pasangan suami istri dan anak-anak mereka telah bersepakat untuk berangkat pergi haji, pergi umrah kah, atau mau berangkat kuliner, atau mau berangkat olahraga bareng, goes bareng, mau olahraga bareng, tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah mereka, maka mereka pun membatalkan rencana tersebut. Sang ayah membatalkan. Ketika istri dan anak-anaknya bertanya, kenapa nggak jadi kita keluar ya? Kenapa kita nggak jadi goes ya? Kenapa kita nggak jadi safar ya? Maka si ayah pun menjawab, apakah kalian nggak melihat tuh? Oh lihat tuh, kupu-kupu baru masuk ke rumah kita. Dan kupu-kupu yang besar banget lagi. Ini menunjukkan kita akan kedatangan tamu yang besar. Maka lebih baik rencana kuliner kita, rencana goes kita, rencana jogging kita, rencana safar kita batalkan aja deh. Daripada nanti tamu besar ini datang dan kita nggak ada di rumah. Ini terjadi atau tidak di tengah-tengah masyarakat kita? Terjadi. Khurafat, tatayur. Demikian pula mereka mulai gelisah dan di dalam ketakutan semenjak burung hantu sering singgah di rumah mereka. Karena keyakinan tidaklah sebuah rumah itu disinggah oleh sebuah rumah burung hantu, seekor burung hantu, kecuali rumah tersebut akan tertimpa musibah. Demikian juga ketika mereka sedang berbicara santai di antara mereka atau membicarakan sesuatu yang serius, tiba-tiba ada piring yang jatuh, maka mereka pun mulai gelisah, bahkan membatalkan apa yang sedang mereka rencanakan karena anggapan itu tanda sial. Rasulullah SAW ya, ini menerangkan kepada kita bahwa firman Allah di atas dia itu luar biasa maknanya, luar biasa dalam, luar biasa cakupan. Dan kebahagiaan yang indah tidak akan diraih kecuali oleh mereka yang memiliki iman yang benar, memiliki akidah yang lurus. Sebagian mereka belum punya anaknya udah gelisah terhadap masa depan anaknya. Betul nggak? Anak belum lahir, masih sebagai dua pasangan suami istri yang baru-baru nikah. Baru-baru nikah, yang semestinya mereka merasakan nikmatnya pernikahan, indahnya cinta di antara mereka sebagai dua pasangan suami istri yang baru menikah. Ini baru nikah aja udah gelisah memikirkan masa depan anak-anak mereka yang belum lahir. Bahkan belum tentu mereka punya anak. Belum punya anak aja udah gelisah terhadap masa depan anaknya. Aduh mas, kalau anak kita ada 4, ada 3, sementara kerja kita hanya ini. UMR mas sekian, UMR saya juga sekian. Jangankan untuk mereka, untuk kita berdua aja pas-pasan mas. Udahlah, gimana nih? Akhirnya sebagian mereka mulai melakukan hal-hal yang Allah haramkan dan mendatangkan malapetaka terhadap rumah tangga mereka. Asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan akan menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Setelah itu, dia akan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, yang fahsya, sementara Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan darinya untuk kalian. Demikian pula sebagian mereka di saat sedang hamil, ini mestinya bahagia dengan buah hatinya akan lahir nanti. Ini justru gelisah, justru pesimis.
apa yang akan dia berikan itu anaknya. Bagaimana hidup anaknya akan hidup sementara gaji dia cuma sekian dan sekian. Untuk mereka berdua saja sudah pas-pasan. Ini disebabkan berapa? Tidak ada iman. Tetapi apabila mereka dua pasangan suami istri yang memiliki iman kepada Allah, iman yang benar terhadap hari akhir, iman yang benar terhadap takdir, memiliki tawakal yang benar, pastilah mereka akan bahagia. Mereka tidak akan gelisah seperti itu. Demikian juga kata beliau, mereka merealisasikan amal soleh di dalam rumah tangga mereka. Mungkinkah sebuah rumah tangga bisa bahagia jamaah sementara dua pasangan suami istri dan anak-anak mereka tidak salat, tidak puasa, tidak haji, tidak umrah, dan mereka tidak mampu melakukan, tidak berzikir kepada Allah, tidak baca Al-Quran. Yang ada di dalamnya hanyalah maksiat kepada Allah, yang ada di dalamnya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, musik, dan berbagai pelanggaran agama yang lain. Tidak mungkin. Sebagaimana amal saleh itu membahagiakan rumah tangga kita, maka ketidakadaannya amal saleh dalam rumah tangga kita akan hilang pula sakinah, mawaddah, dan rahmat dari rumah tangga kita. Bagaimana kita tidak bahagia seorang suami pulang dengan visi yang sudah lemah, yang sudah lelah, karena pekerjaan yang begitu banyak di luar sana. Begitu pulang disambut oleh istri yang saleh, disambut oleh anak-anak yang saleh. Demi Allah, kelelahan dan keletihan yang telah membuat tubuh fisiknya lemah itu akan hilang seketika. Ia berjumpa melihat wajah istrinya yang saleh, melihat wajah anak-anaknya yang saleh. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat istrinya sedang menangis di dalam sujudnya, mendoakan suami tercintai. Suami mana yang tidak bahagia melihat istri yang seperti ini? Sebagaimana istri mana yang tidak bahagia? Dia ketika bangun seperti akhir malam, dan dia menganggap suaminya masih tertidur. Rupanya suaminya telah mendahuluinya dengan salat tahajud. Dia melihat suami berdoa kepada Allah dengan meneteskan air matanya sembari mendoakan istrinya, menitip istrinya kepada Allah Jalla wa'ala, meminta kepada Allah, ya Allah, abadikanlah cinta di antara kami sampai ke surga. Ya Allah, jadikanlah istriku ini sebagai istriku di dunia, di dalam surga, di hari kiamat kelak. Istri mana yang tidak bahagia setelah mendengar doa yang seperti ini dari mulut suaminya di waktu malam yang cukup hening di sepertiga akhir. Dan kedua orang tua mana yang tidak bahagia apabila melihat anak-anak mereka sholat tahajud, membaca Al-Quran, ya, jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari rokok, dari musik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Di dunia saja secara logika pasti mereka akan bahagia. Dan Allah telah menyampaikan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia lelaki atau wanita, pastilah kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang indah, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka kebahagiaan berumah tangga kita jamaah dimuliakan Allah sangat bergantungan dengan nilai-nilai iman dan amal saleh yang kita realisasikan di dalam perjalanan kita di dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa beliau mendoakan dua pasangan suami istri yang benar-benar merealisasikan nilai-nilai iman dan amal saleh di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an istayqadha min nawmi, faqama min al-layl, ma ayqadha ahlah, fa in abat nawdaha fi wajhiha min al-ma." Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun dari tidurnya di malam hari, kemudian dia salat, kemudian dia membangunkan istrinya yang masih terlelap tidur. Tatkala istrinya masih enggan bangun, dia pun memercikkan air ke wajah istrinya agar mudah bangun. Ingat, bahasa Nabi memercikkan air. Memercikkan itu adalah dengan tetesan air yang ada di dalam telapak tangannya. Tetapi kalau sudah menggunakan gayung, itu bukan memercikkan namanya. Itu sudah tsunami namanya. Itu menyiram. Itu sudah sebuah kezaliman, ya.
bahasa Nabi memercikkan air wajah istri. Dan rahmat Allah kepada seorang wanita yang bangun di malam harinya dari tidur, kemudian dia salat malam. Setelah itu dia membangunkan suami tercintanya. Apabila suaminya masih bangun dan bangun, dia pun memercikkan air ke wajah suaminya agar suaminya mudah bangun. Ada rumah tangga yang tidak bahagia. Nah, suami mana yang tidak bahagia jemaah yang dimuliakan Allah, pertama dia masih sulit bangun, kemudian dibangunkan oleh istrinya, dicium keningnya oleh istrinya. Istri mengatakan, sayangku bangun, selamat malam. Sayangku bangun, menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mari kita sujud dan rukuk kepada Allah. Ada suami yang tidak bahagia memiliki istri yang seperti ini. Dan adakah seorang wanita yang tidak bahagia tatkala di seperti akhir malam dan dia sedang nyenyak tidur, dihampiri oleh suaminya. Kemudian suaminya mencium kening, memberikan bisikan di telinganya, my love, kalbi sayangku, bangun sayang, bangun my love, salat tahajud sayang, rukuk dan sujudlah kepada Allah supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah mengabadikan cinta di antara kita sampai ke surganya. Mungkin wanita tidak bahagia diperlakukan oleh suami yang seperti ini. Demikian juga dengan anak-anak. Ikhwan dan kiram wa akhwati, yang anak cintai dan muliakan rahmani Allah wa iyyakum wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia dan penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, serta diabadikan oleh Allah Jalla wa ala sampai ke surga yang pada hari kiamat kelak. Tanpa terasa kajian kita hampir 1 jam. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika waktu masih tersisa, maka saya persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan tausiahnya di malam hari ini. Jazakallahu khairan atas materinya. Kami persilahkan selanjutnya kepada teman-teman jamaah sekalian yang ingin berdiskusi atau menitipkan pertanyaannya kepada Ustadz. Insya Allah masih ada waktu. Persilahkan. Nah, sudah ada yang resen. Tafadhali Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Alhamdulillah, amin. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kehadiran Ustaz di tengah-tengah kami dan jazakumullahu khairan atas materi yang Ustaz berikan kepada kami. Ada beberapa pertanyaan Ustaz dari Ummahat. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila ada pasangan suami istri yang sudah berpisah, kemudian mereka masih tinggal di satu kota yang sama, dan si istri berencana untuk membawa anak-anaknya sekolah di tempat yang lebih Islami, artinya yang agamanya lebih diperhatikan. Dan kebetulan ini tempatnya sekarang di Amerika, Ustadz, dan berencana membawa anaknya sekolah di Indonesia. Apakah kalau mengambil keputusan seperti ini, yang artinya berjauhan nantinya dengan ayahnya, apakah ini membuat zolim anak-anak saya dan membuat zolim mantan suami saya? Karena Ustadz, di tempat saya, di sini sulit sekali untuk mencari pendidikan Islam yang baik. Dan anak-anak saya mumpung masih kecil, belum balik, saya ingin mereka punya bekal yang kuat dalam beragama. Tidak seperti kami, ayah ibunya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Seandainya mereka disekolahkan di Amerika, kemudian dipanggil guru-guru privat
ilmu agama. Ini memungkinkan tidak agar mereka tidak berjarak? Sejauh ini masih kesulitan, Ustadz. Baik. Apabila Dari mereka tetap bersamanya, kemudian diberikan pelajaran online, ini memungkinkan tidak? masih diusahakan, Ustadz. Dan Karena seandainya mereka terkendala bisa sisi lain biaya yang cukup tinggi, Ustadz, bila pendidikannya private. nah, baik. Seandainya mereka dipindahkan ke Indonesia, dan di sini juga ada dari kerabat yang menjaga mereka, kemudian mereka bisa sering jumpa dengan orang tua mereka, dan alasannya memang demi menyelamatkan agama mereka, maka insya Allah ini tidak mengapa. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama mereka, mengingat lingkungan yang saat ini sangat mengancam iman dan amal soleh mereka. Karena pada dasarnya anak-anak itu seyogyanya tidak dijauhkan dari orang tuanya apabila mereka belum berumur balik. Karena di umur-umur inilah ikatan batin itu dibentukkan. Kasih sayang dari kedua orang tua itu didapatkan oleh mereka, dan itu menjadi modal kehidupan mereka di kemudian hari sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang ibu. Oleh karena kalau di Yaman itu, Syekh itu tidak menerima santri yang di bawah umur 15 tahun. Dia boleh di Darul Hadis, tetapi nggak boleh 24 jam. Tetap harus pulang ke rumah, tinggal bersama kedua orang tuanya. Syekh mengingatkan bahwa anak-anak di umur yang seperti ini, di bawah umur 15 tahun, mereka itu harus dekat dengan kedua orang tua mereka, dengan plus minus yang ada tentunya, supaya terbentukkan ikatan batin antara mereka dan kedua orang tua. Betapa banyak hari ini anak-anak yang terlalu cepat dimondokkan, sehingga ketika besar nggak ada ikatan batin dengan kedua orang tua. Tak jarang kita melihat dari sebagian yang udah ngaji sunnah sekalipun, ketika dia sakit, anaknya pulang dari pondok, anaknya canggung ketika ingin memegang tubuh ibu atau ayahnya untuk memijat mereka, memijat kepalanya. Bukan nggak mau, bukan karena benci, bukan karena durhaka, tetapi karena canggung. Ya, karena canggung. Tetapi lihat dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Terkadang Nabi masuk ke rumah Fatimah yang udah punya suami, udah punya anak, dan terkadang masuk ke dalam kamar tidurnya Fatimah, kemudian beliau tidur di atas pahanya Fatimah, kemudian kaki beliau di atas kakinya Ali bin Abi Thalib. Juga di dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang di sepertiga akhir malam datang mengetok pintu rumah Fatimah yang sudah bersuami dan sudah punya rumah tangga sendiri untuk membangunkan beliau salat tahajud. Kata para ulama, seandainya tidak ada ikatan batin antara Nabi dengan Fatimah sebelum Fatimah dewasa, sebelum Fatimah menikah, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Ya kan? Hari ini jangankan mengetok pintu rumah anak kita yang udah punya suami, udah punya anak untuk sholat tahajud. Baru tamat SMA aja, sebagian orang tua hari ini udah nggak berani nyuruh sholat. Bahkan sebagian mereka kalau udah SMA nggak mau lagi pergi sekolah diantar oleh kedua orang tua. Kenapa? Karena dari kecil tidak ada pembentukan ikatan batin antara mereka dan Allah. Lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat sambil menggendong anak atau cucunya, ya kan? Terkadang ketika beliau sedang sujud, beberapa cucu yang berada di atas pundak beliau, dan beliau biarkan sampai dia selesai turun ya sendiri. Demikian pula disebutkan Nabi terkadang ketika sedang mandi diganggu oleh Zainab bintu Abi Salamah, putri anak tiri beliau, dan juga ponakan beliau, karena Abu Salamah adalah saudara sesusuan Nabi itu. Justru beliau membuka pintu kemudian mengajak main air. Nah, apabila anak di umur yang seperti ini sudah jarak dengan orang tua, tidak jumpa kecuali setahun hanya sekali, 2 atau 3 kali, dikhawatirkan nantinya tidak ada ikatan batin yang kuat antara mereka dan kedua orang tua mereka.
dan mereka tidak mendapatkan kedekatan, kasih sayang, cinta, dan belayan kasih sayang dari kedua orang tua mereka yang mencukupkan. Ini hukum asal ya. Tapi jika plus minus tersebut lebih mending mereka di Indonesia dengan berbagai plus minusnya demi menyelamatkan agama, maka tentunya itu lebih baik ya, karena irtikabu akhafi ad-dararain. Apabila ada dua mudarat, maka kita harus memilih yang paling kecil mudaratnya. Dan mudarat agama tentunya lebih besar daripada mudarat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wala ilmu indallah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada kerabat yang kali ini antara suami istri berjauhan, berbeda provinsi Ustadz. Kemudian diindikasikan si suami ini tergoda wanita lain, sehingga kebutuhan anak-anak dan istri di provinsi yang lainnya itu tidak diperhatikan. Tetapi kami melihatnya, si istrinya mungkin kurang kuat, akhirnya curhatnya di sosial media, Ustadz. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan bagi kerabat yang istri dan yang suami ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, tidak ada nasihat yang lebih indah daripada nasihat ya Allah. Ya. Dan sebaik-baik nasihatnya Allah untuk kita adalah takwa kepada Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah memberikan nasihat wasiat kepada orang-orang yang sebelum kalian dan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Seandainya mereka merealisasikan nilai-nilai takwa mereka kepada Allah sebaik-baiknya, tentulah hal ini tidak terjadi di antara mereka. Dan kalimat takwa itu sangat luas maknanya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib rahimahullah mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atin ala nur min Allah farjuhu tawadallahu an tatruka ma'siyatallah ala nur min Allah. Takwa itu adalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu, mengharapkan wajah Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah karena bimbingan ilmu, karena takut akan adab Allah. Nah, seandainya mereka menjalankan nilai-nilai takwa kepada Allah, maka sungguh apa yang disebutkan di atas tadi tidak akan terjadi. Sang wanita tidak akan mungkin terjun ke dalam pintu syahwat tersebut, atau tidak akan mungkin membuka pintu syahwat tersebut antara dirinya dengan mantan suaminya. Dan juga tidak mungkin bagi dia dan selainnya menyampaikan syurhat masalah pribadi yang privat di media sosial. Tetapi dia akan menyampaikannya kepada yang berada di atas langit, di atas sajadah, di dalam sujudnya. Maka saya katakan tadi, nasihat yang terbaik adalah nasihat Allah. Dan nasihat Allah kepada seluruh hambanya adalah bertakwa kepada Allah. Seandainya nilai-nilai takwa dengan makna takwa yang dipahami tadi, itu direalisasikan dalam perjalanan hidup ini, tentulah apa yang disebutkan di atas tadi tidak akan terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wala ilmu indallah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan. Selanjutnya ada yang sudah resen juga, kami persilahkan Pak Tarmizi. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya tidak terdengar. Barakallahu fiik. Afwan. Afwan sepertinya agak jauh dari mikrofon, Pak Tarmizi. Mungkin bisa lebih jelas. Suaranya agak jauh dari mikrofon sepertinya. Mungkin bisa Sekarang bagaimana, Pak? diperjelas. Nah, jelas ini. Nah, sekarang jelas banget.
sekarang jelas. Barakallahu fiik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas tausiahnya Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Izin Jazakallahu bertanya, ini terkait dengan adat istiadat di masyarakat kita yang terkait dengan persiapan untuk pernikahan seorang anak. Misalnya dilakukan pengajian katakanlah sebelum pelaksanaan pernikahan di rumah. Nah, mungkin kalau di sebagian atau di Aceh disebut dengan pesiju. Nah, ini pengajian ini diisi dengan pembacaan beberapa ayat Al-Quranul Karim, kemudian juga diisi dengan salawat. Nah, kemudian nanti baru semacam pemberian ucapan-ucapan untuk katakanlah supaya pernikahannya lancar. Nah, kami ingin bertanya bagaimana secara syariat pelaksanaan ini dan apa sebenarnya yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mohon nasihatnya untuk kami, Pak Ustadz. Semoga hal ini tidak salah dalam pelaksanaannya, maksudnya tidak melenceng dari syariat. Demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi terkait tilawatul Quran yang dibacakan ketika melakukan akad nikah. Dan ini dilakukan terus menerus. Saya seorang penuntut ilmu agama yang mesidangkan ilmu. Ya. Tidak berani berfatwa dalam perkara besar yang seperti ini, tetapi saya bacakan ya. Fatwa seorang syekh yang bernama Abdul Razak Afifi. Bukan Al-Badar ya. Syekh Abdul Razak Afifi ini wakil Syekh bin Baz di Lajnah Ad-Daimah, Komite Fatwa Tetap Saudi Arabia, dan beliau telah wafat rahimahullah. Ditanyakan kepada beliau an hukmi qira'atul Qur'an jahran fil masjid wal majami' min halati zawaj ala hada ibtida'i. Ditanyakan kepada beliau hukum membacakan Al-Quran secara jahar, secara terus-menerus rutinitas pada acara-acara, kegiatan-kegiatan, momen-momen seperti momen pernikahan. Apakah ini termasuk perbuatan yang bid'ah? Fa'ajab, beliau menjawab, ada minal bid'ah. Ini termasuk dari perbuatan yang bid'ah. Ja'alu iftitahul majalisi rasmiyan bitilawatil Quran. Dia menjadikan pembukaan majelis secara resmi dengan baca Al-Quran. Kenapa? Haitsu lam yarid fihi nas. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Fala yattakhid adatan. Maka tidak boleh dia menjadikannya sebagai kebiasaan, kecuali sesekali. Wa yajuzu fi'l ahyanan, kata Syekh. Tetapi dia boleh melakukannya sesekali. Kemudian Syekh sendiri mengatakan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pernikahan, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pembukaan dan menjadi sesuatu yang terus-menerus mereka lakukan. Tetapi sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat ini tidak termasuk bid'ah karena membacakan Al-Quran Islam itu sama seperti membagikan ilmu agama, karena Al-Quran adalah sumber keberkahan dan sumber ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait pesiju yang ditanyakan tadi. Pesiju itu bagi teman-teman yang belum pernah mendengar kalimat ini adalah suatu ritual yang dilakukan dan mengharapkan keberkahan kepada objek yang dilakukan ritual ini dengan menggunakan biasanya beras, dicampurkan daun-daun tertentu, kemudian dilakukan oleh orang yang dianggap berilmu dan saleh. Kemudian daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam sebuah piring yang berisikan beras dan air, kemudian dipercikkan ke calon kedua mempelai dengan bacaan-bacaan tertentu dari zikir-zikir yang telah dikhususkan untuk itu.
dengan harapan ini menjadi sumber keberkahan. Ini namanya pesujuk. Wallahu alam, kalau di Bali apa namanya, kalau di Waraca sudah apa namanya. Apabila ritual ini diyakini sebagai sebab datangnya berkah, jelas ini adalah syirik kecil. Karena ja'ali syai' sababan walaysa sababan minasyirkil asli. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah dan Rasulnya tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan dan kejelekan, dan tidak juga sebagai sebab secara kauni dan takdiri, adalah syirik kecil. Yang kedua, ini adalah perbuatan bidah. Kenapa? Karena di situ ada ritual ibadah, mengkhususkan zikir-zikir tertentu dengan konteks tertentu dengan jumlah tertentu tanpa dalil yang mengkhususkannya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi maksiat, yaitu buang-buang beras. Nah, dan sebagian mereka daun tersebut diletakkan di rumah mereka dan tidak boleh ya, diturunkan, tetapi harus dibiarkan sampai layu dengan sendirinya. Sebenarnya mereka berdalil bahwa Nabi pernah dulu memercikan air ke Fatimah. Maka para ulama katakan hadisnya ada hadis Daruqutni yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, tetapi hadis itu adalah hadis yang maudhu, hadis yang sangat-sangat baik, walaupun bukan maudhu. Yang kedua, itu bukan momen pernikahan atau momen tertentu, dan Nabi tidak melakukannya terus-menerus. Itu adalah candaan Nabi dengan Fatimah. Buktinya hal itu tidak Nabi lakukan sebelumnya, setelahnya, dan tidak dilakukan sebagai ritual yang rutinitas pada acara pernikahan dan yang semisal dengan tidak juga menggunakan daun-daunan tertentu, tidak juga menggunakan beras, dan tidak juga menggunakan zikir-zikir tertentu. Maka batallah pendalilan tersebut dari riwayat tersebut seandainya hadis itu dianggap sahih, apalagi tidak sahih. Kemudian batasan-batasan apa saja yang hendaknya kita perhatikan dalam melaksanakan akad pernikahan secara kaidah umum adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal pada sesuatu adalah kebolehan. Ini hukum asal pada muamalah. Ya, hukum asal pada muamalah. Yang kedua, hukum asal melakukan akad pernikahan itu adalah untuk mensahkan sesuatu yang tadinya tidak halal lakukan dari kehormatan seorang wanita, dengan melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh saksi minimal 2 orang dan diperintahkan oleh Nabi untuk diumumkan. Ini tujuan utama dari akad nikah. Adanya ijab kabul, ada saksi, ada wali, dan diumumkan sehingga diketahui oleh banyak orang. Dan di antara sunnah dalam melakukan akad nikah adalah adanya khutbah nikah. Dan ketahuilah khutbah nikah itu bukan ceramah nikah. Ceramah nikah itu bukan pakai nikah. Tapi ya untuk mengisi suasana kekosongan, maka seorang ustadz menyampaikan ilmu dan nasihat di momen tertentu. Yang dimaksud dengan khutbah nikah di dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis. Misalkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan lain-lain disebutkan khutbatun nikah. Khutbatun nikah itu adalah si wali yang akan menikahkan putrinya dengan seorang lelaki tersebut. Dia membacakan khutbatun nikah dan mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian membacakan 3 ayat yang ma'ruf dibaca oleh setiap khatib pada hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ila akhirih. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah itu dia mengatakan, wahai fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan putriku atau dengan adikku atau dengan wanita yang walinya mewakilkan akad nikahnya kepadaku, fulanah bintu fulanah, dengan mahar sekian-sekian. Kemudian si fulan menjawab, qabiltu, saya terima pernikahan fulan bin fulanah dengan pada saya dengan mahar sekian dan sekian. Kemudian para saksi menyaksikan, kemudian diumumkan. Apabila ada ceramah, maka silahkan. Kemudian syarat tidak meyakini ceramah itu sebagai paket pernikahan yang dianjurkan secara khusus. Kemudian seorang menjadikan walimah ini momen sumber keberkahan untuk anggota keluarganya, terkhusus kedua mempelai, maka jangan dia kotori dengan maksiat kepada Allah, menghidupkan musik, ya. Kemudian tertebarnya aurat,
menjadi ajang pamer aurat di situ dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadi ikhtilaf di antara tamu laki-laki dan kaum wanita. Barakallahu fikum. Insyaallah. Baik, mungkin Waalaikumsalam barakallah. satu lagi ya, yang terakhir ya. Oh, nah. Baik, Ustaz. Ini ada yang juga masuk lewat chat, mungkin kita selingi dengan yang chat supaya adil Baik. begitu, Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Ustadz izin bertanya, bagaimana dalam satu rumah tangga jika istrinya baik, soleh, dan anaknya soleh, tapi suaminya blangsek, suka main perempuan, omongannya kasar, perbuatannya kasar. Nah, demikian pertanyaannya, Ustaz. Bentuk pertanyaannya masih belum jelas. Bagaimananya, apanya yang bagaimananya? Nah, mungkin kami persilahkan bertanya langsung supaya jelas. Abi Yahya sudah sudah dibuka mikrofonnya, silahkan supaya jelas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bapak, barakallahu fiik. Kurang jelas saya maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya tadi kan ditanya bagaimana dengan sebuah rumah tangga yang Ini istrinya kan soleh, maksudnya anak-anaknya soleh, ini satu tetapi keluarga ini anaknya baik, istrinya baik, tapi ya, yang suaminya ini yang bermasalah ini. Ini gimana, Ustaz? oke. Gitu. Gimana apanya? Apakah mereka pisah ataukah dari sisi apa Pak? Bagaimana ya? Biar saya Ya, tidak salah sekarang jawab. sih udah gitu. Sekarang sih udah, Pak. Udah ini. Udah apanya Pak? Tapi emang dulunya tuh begitu. Sekarang Dulunya tuh begitu udah yang apanya Pak? anaknya baik gitu. Udah inilah udah misal lah. Oh, udah bisa. Berarti nggak berumah tangga lagi dong Pak. Selesai dong pertanyaannya. Oh, Ya kan? gitu. Saya belum ngeh nih Pak maksud Bapak dari pertanyaan itu. Ada satu rumah tangga, istri yang solehah, anak-anaknya juga soleh. Sedangkan suaminya nakal, main perempuan, berkata-kata kotor, Iya, tapi mereka sekarang udah pisah. gimana? Itu tanggapan Ustadz gimana itu kalau ada yang kayak begitu? Apa ada yang salah Kalau ada yang, gitu? Insya Allah. Apakah wanita tersebut salah ya? Kok dia soleh tapi Mungkin diberikan salah suami yang si seperti itu? ininya kali. Gimana Mungkin Bapak? salah si suaminya apa gimana gitu. Nah, kalau suaminya jelas salah Pak. Orang dia main perempuan, dia berkata-kata kasar, jelas itu sebuah kesalahan Pak kan? Ya, tanggapannya apa? Tanggapannya yang pertama, agar wanita tersebut introspeksi diri atas dosa apa sehingga Allah menegurnya dengan teguran ini. Yang kedua, hendaknya dia menganggapnya sebagai ujian dari Allah Jalla wa Ala. Akankah dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dalam hal ini ataukah tidak? Terkadang sebagian wanita tidak ingin pisah dengan seorang suami yang semestinya dalam Islam dia sudah harus pisah. Suami nggak sholat, berzina, minum obat, hanya khawatir masa depannya, hanya khawatir akan ekonomi dirinya dan anak-anaknya. Ini menunjukkan lemahnya iman dia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwa kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan ya, Allah gantikan dengan suami yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih sayang kepada yang jelas kalau dia berpisah. Meskipun dari sisi dunianya lebih sangat sempurna, tetapi dia berpisah karena ini suami main perempuan, nggak sholat, nggak di-RT, dinasihati sudah sekian lama nggak mau berubah, maka tidak mungkin seorang wanita bertahan dengan lelaki yang seperti ini, akan hancur. Jangankan agama, dunianya sekalipun akan hancur.
Mau dibilang kalau dia terkena AIDS, kena HIV karena suami yang suka main perempuan di luar. Nah, dan hancurnya anak keturunan dia nanti. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita dari segala keburukan yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga kita. Semoga Allah Jalla wa'ala mengabadikan cinta di antara kita dengan istri dan anak keturunan kita sampai ke syurganya pada hari kiamat kelak. Walillahilhamdu wal minnah. Tanpa terasa kajian kita sudah 1 jam 30 menit kurang lebih. Saya izin, barakallahu fikum, dan insyaAllah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya ya. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini kembali mempertemukan kita di majelis-majelis berikutnya dengan iman dan amal saleh yang lebih baik dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah masih menyempatkan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Dengan demikian kami mohon maaf jika banyak sekali ini sepertinya di chat yang baik yang DM maupun yang di publik belum sempat terbacakan satu persatu. Semoga Allah mudahkan. Juga teman-teman yang sudah resen tadi mohon dimaafkan karena terbatasnya waktu dan kesibukan Ustadz. Insya Allah kita dimudahkan untuk bisa melanjutkan di kemudian hari. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.